Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi dari hakikat hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Tugas ini kami kerjakan dengan berkelompok yang beranggotakan atas nama Resta Ayu, Nabila Zahra, Putri Surya Diva, Juandi Marlon, dan Cristiano Rivaldo. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. 1. Definisi dari hakikat hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi hukum menurut para ahli. Pertama, menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain. Kedua, menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja, hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat. Ketiga, menurut Utrecht, hukum ialah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati masyarakat itu. Terakhir, menurut Leon Dikit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat di mana aturannya daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Jika dilanggar, menimbulkan reaksi bersama terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran itu. Yang kedua, ciri-ciri dan sanksi. Ciri-ciri yang pertama yaitu 1. Mengatur setiap perilaku masyarakat. Hukum harus memiliki sifat yang mengatur. Hal yang diatur dalam hukum tersebut adalah perilaku manusia di lingkungan masyarakat, pergaulan, dan etika dalam bersosialisasi. Yang kedua, memiliki unsur pelindung dan melindung. Hukum dibuat agar masyarakat tidak melakukan hal serta tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, sehingga hukum harus memiliki sifat yang melindungi. Adanya perintah atau larangan. Hukum biasanya dirumuskan dalam bentuk perintah-perintah atau larangan. Dalam hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan seluruh masyarakat. Yang keempat, harus dipatuhi oleh masyarakat. Hukum juga meliputi sanksi dan hukuman bagi para pelanggarnya. Ini memberikan ketegasan bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum karena dapat diberi sanksi serta dijauhi hukuman. Sanksi yang diberikan pun akan diatur oleh hukum yang berlaku. Pengertian sanksi. Sanksi merupakan imbalan atau ganjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku. Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan berikut. 1. Pembalasan atau kesalahan. Yang kedua, penjeraan baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku. Yang ketiga, rehabilitasi. Yang keempat, menyebabkan tidak ada lagi melakukan kesalahan. Yang terakhir, mengisolasi pelaku untuk mencegah melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Jenis sanksi yaitu 1. Pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Yang kedua, pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman hakim. Dalam pasal 10 KUHP, Indonesia dijelaskan memiliki 2 jenis sanksi hukum, yaitu pidana pokok Yang dan ketiga, pidana tambahan. dari unsur-unsur. Norma hukum terdiri dari unsur-unsur berikut. 1. Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwenang membuat peraturan. Ketiga, peraturan hukum bersifat memaksa dan mengikat. Keempat, peraturan memuat sanksi yang tegas dan nyata bagi para pelanggarnya. Yang keempat, tugas, tujuan, dan fungsi. Tugasnya yaitu 1.
menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang terakhir, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Tujuan hukum menurut secara umum. Adapun tujuan hukum secara umum antara lain: 1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat. Yang kedua, menciptakan keadilan dan ketertiban. Yang ketiga, menciptakan pergaulan hidup yang sehat antar anggota masyarakat. Yang keempat, menjamin kebahagiaan masyarakat. Yang terakhir, memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat. Menurut Prof. Subekti SHH, tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Menurut Aristoteles, tujuan hukum ialah semata-mata untuk mencapai keadilan. Artinya, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Fungsinya 1 yaitu melindungi masyarakat dan ancaman bahaya atau fungsi perlindungan. Yang kedua, menjaga dan memberikan keadilan bagi manusia atau fungsi keadilan. Yang terakhir, menjadi dan memberikan keadilan bagi manusia yang digunakan untuk arah acuan, tujuan, serta pelaksanaan pembangunan atau fungsi pembangunan. Panca fungsi. Adapun sajaran bahasa berpendapat bahwa fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, terutama Indonesia, mempunyai panca fungsi yaitu direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Yang kedua, integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa. Yang ketiga, stabilitatif, sebagai pemelihara termasuk di dalam hasil-hasil pembangunan dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang keempat, preventif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun sikap-sikap tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang terakhir, korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami mengenai materi hukum. Semoga kita semua bisa mengetahui dan memahami dengan baik mengenai norma hukum yang baik dan terhindar dari perbuatan yang melanggar.